Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua anak-anakku yang soleh dan soleha? Ketemu lagi dengan Ustazah Ririn di sini yang akan menyampaikan pelajaran IPA buat kalian semua ya. Oke. Baik, kali ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi suhu dan perubahannya. Sebelumnya masih ada kaitannya dengan materi ini. Materi yang sebelumnya bab 1, bab 2, bab 3 ini masih ada kaitannya dengan materi yang sekarang ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi sebelumnya, kita sama-sama dulu ya untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tujuan pembelajaran dari materi ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan definisi suhu. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan berbagai jenis termometer. Yang ketiga, siswa mampu menentukan skala suhu. Yang keempat, siswa mampu menentukan skala termometer. Dan yang kelima, siswa mampu menjelaskan definisi pemuaian. Oke, kita masuk ke materinya ya. Suhu, apa itu suhu? Oke, suhu itu adalah ukuran derajat panas dan dingin suatu benda dinyatakan dengan besaran suhu. Jadi, suhu adalah suatu besaran untuk menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Oke. Di bawah sini ada gambar termometer alkohol. Ada gambar termometer air raksa. Oke. Termometer alkohol ini digunakan untuk pengukuran pada zat cair, pada pengukuran lingkungan, ya. Kemudian termometer air raksa itu dipakai untuk keperluan medis, klinis, untuk pengukuran suhu badan, ya. Suhu termasuk besaran pokok. Alat untuk mengukur besarnya suatu benda, suhu suatu benda adalah termometer. Termometer yang umum digunakan adalah termometer zat cair dengan pengisian pipa kapiler. Itu adalah termometer raksa dan alkohol. Di atas sudah diberikan ya gambar dan contohnya. Oke. Kenapa raksa sebagai pengisi pipa kapiler termometer? Kenapa enggak yang lain? Ada alasannya. Yang pertama, raksa tidak membasahi dinding kaca. Yang kedua, raksa penghantar panas yang baik. Yang ketiga, kalor jenis raksa rendah. Akibatnya, dengan perubahan panas yang kecil cukup dapat mengubah suhu. Yang keempat, jangkauan ukuran raksa lebar karena titik bekunya minus 39 derajat Celcius dan titik didihnya 357 derajat Celcius. Oke. Di bawah ini ada gambar Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Ada termometer satuannya berbeda-beda ya. Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Di Celcius, titik bekunya itu 0 derajat Celcius, sama seperti satuannya Reaumur, 0 derajat Celcius. Dan titik didih airnya ini 100 derajat Celcius. Reaumur 80 derajat Celcius. Tapi skalanya, skala termometernya ini 100 Celcius dan Reaumur. Celcius ini skalanya 100, Reaumur ini skalanya 80. Ya, untuk mencari nanti perbandingannya. Sedangkan yang Fahrenheit, titik beku airnya 32 derajat Fahrenheit dan titik bekunya, titik didih airnya 212 Fahrenheit. Skalanya berapa untuk yang Fahrenheit? Skalanya 180. Skala perbandingan termometernya 180. Dan yang Kelvin, titik beku airnya 273 Kelvin. Sedangkan titik didih airnya 373 Kelvin. Titik Kelvin ini disebut suhu mutlak. Oke. Kita masuk ke perbandingan skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit. Dilambangkan dengan C, R, dan F, di mana Celcius itu skalanya 100,
kemudian Reaumur 80 dan Fahrenheit 180. Kemudian kita turunkan menjadi paling kecil sehingga tidak bisa dapat dibagi lagi. Jadinya Celcius 5, Reaumur 4 dan Fahrenheit 9. Rumus suhunya kita lihat di bawah sini. Celcius ke Fahrenheit 9/5 kali C plus 32. Celcius ke Reaumur 4/5 kali C. Fahrenheit ke Celcius 5 kali 9, 5/9 dikali F plus 32. Sedangkan Fahrenheit ke Reaumur 4/9 dikali F min 32. Reaumur ke Fahrenheit 9/4 dikali R ini adalah Reaumur, plus 32. Reaumur ke Celcius 5/4 dikali R ini adalah Reaumur. Jadi kalau yang C, F, R ini adalah lambang dari skala termometer, ada Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit. Kemudian rumus umum suhunya T besar sama dengan T kecil plus 273 derajat. T besar itu suhu dalam Kelvin, T kecil suhu dalam Celcius. Oke, kita ke contoh soal. Berapa nilai Reaumur apabila suhu yang terukur 50 derajat Celcius? Masih ingat perbandingannya tadi? Kita jawab dulu ya. T sama dengan 4/5 dikali 50 sama dengan 40 derajat Fahrenheit. Kemudian soal kedua. Berapa nilai Fahrenheit apabila suhu yang terukur 50 derajat Celcius? Jawabannya kita masih ke perbandingan yang tadi ya. Perbandingan Fahrenheit ke Celcius berarti 9/5 dikali 50 plus 32. Jadi sama dengan 122 derajat Fahrenheit. Oke, soal yang ketiga, contoh soal yang ketiga. Berapa nilai Kelvin apabila suhu yang terukur 50 derajat Celcius? Kita ke perbandingannya dulu ya, jawabnya. T sama dengan 50 plus 273 sama dengan 323 Kelvin. Oke, semoga sampai sini anak-anakku semuanya paham dan mengerti dari penjelasan suhu, Celcius, Reaumur, Fahrenheit maupun Kelvin. Dan tetap semangat untuk belajar IPA, jangan sampai bosan, niatkan semua karena Allah. Oke, kita tutup sama-sama dengan membaca Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.